Sang flagship killer yang digadang-gadang bakal membuat ketar-ketir para kompetitornya. Yes, ini dia Poco F6. Poco F series, kasta yang paling tertingginya HP Poco akhirnya balik lagi. Gue udah cobain HP ini buat daily driver dan ini dia reviewnya. Yo guys, kita ada pengumuman. Jadi channel K2G, iCheck Live, Droid Lime, dan Mas Mobi sekarang punya komunitas foto dan videografi. Namanya Fotofolia. Supaya makin seru, kedepannya nih akan ada kompetisi foto setiap bulannya. Nih ada 4 pemenang. Jadi pemenangnya itu akan mendapatkan voucher belanja aksesoris senilai 1 juta rupiah untuk produk smartphone. Nggak cuma itu aja, untuk para pemenang bahkan punya kesempatan juga untuk gathering, hunting foto bersama kami semua. Pastikan follow Instagramnya Fotofolia, dan juga untuk syarat dan ketentuan selengkapnya akan gue taruh di deskripsi. Perlu dicatat, tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Yo, intinya ramein ikut komunitas mobile fotografi Fotofolia. Kita belajar bareng. Pastikan pakai hashtag yang tertera di layar. Ditunggu ya. Kalau kalian mau lihat paket penjualannya, kalian bisa nonton video unboxingnya ya. Kita udah bahas desainnya, dan desainnya ya cukup mainstream menurut gua. Backdoornya ini terlihat clean banget dengan sedikit aja lengkungan di setiap sisinya. Ada 2 bump kamera nih yang gede-gede banget, dan 1 buletan nih yang ukurannya lebih kecil. Tapi ini sepertinya bukan kamera, dikelilingi sama lampu flash. Di bagian samping kameranya ini ada tulisan Poco dan 50 megapiksel OIS yang dibuat samar-samar gitu. Backdoornya ini materialnya plastik ya, dengan finishing yang matte yang bikin aman dari ceplakan sidik jari. Framenya juga punya desain flat dengan material yang sama, yaitu dari plastik. Kalau kita ke sebelah kirinya, di sini polos nih, nggak ada apa-apa, dan di kanannya nih ada tombol power sama volume. Di bawah ada SIM tray, dual SIM, 1 lubang mic, port USB tipe C, dan grill speaker. Terus kita lanjut ke atas, itu ada grill speaker juga, terus ada infrared blaster dan 1 buah lubang mic. Ke bagian depan, bagian dari layarnya, bagian bezelnya itu tipis banget, presisi banget di bagian kiri, kanan, atas, bawahnya simetris. Kamera depannya juga punya bentuk punch hole yang kecil di tengah, nggak ngeganggu sama sekali. Buat handlingnya, HP ini tuh enak ya, tebalnya ini 8 mm yang masih kerasa tipisnya ya, masih nyaman banget buat dipakai satu tangan. Apalagi beratnya itu cuma 179 gram. Sayangnya backdoornya ini kerasa licin ya, untungnya dikasih casing bawaan yang cukup bagus, menurut gua jadinya aman. HP ini ditenagai oleh Snapdragon 8S Gen 3 yang sedikit ada di bawah 8 Gen 3 aja nih performanya ya. Chipset ini berjalan di fabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 1 prime core Cortex X4 3 GHz, 4 performance core Cortex A720 2,8 GHz, dan 3 efficient core Cortex A520 di 2 GHz. Dipaduin dengan GPU Adreno 735, RAM-nya 12 GB LPDDR5X, dan storage-nya itu 512 GB UFS 4.0. HP ini datang dengan UI Xiaomi HyperOS dengan basisnya Android 14. Saat video ini dibuat, itu security patch-nya ada di bulan Mei 2024. Ya lumayan update lah ini HP ya. Gue udah cobain benchmark HP ini. Di Antutu benchmark versi 10, HP ini dapetin overall score di 1,4 jutaan dengan CPU skornya di 367 ribuan dan GPU-nya di 517 ribuan. Selama pengetesan baterainya itu berkurang sebanyak 7% dan suhunya naik 11,7 derajat Celcius. Gue coba 3D Mark Wildlife stress test di 20 kali loop, ini dapetin stability 82,6% dengan base loop skornya ini tinggi ya, di 11.741, dan lowest loopnya di skornya itu 9.693. Selama percobaan baterainya berkurang 15% dengan suhu maksimal di 50 derajat Celcius. Gue coba Geekbench 6, HP ini berhasil dapetin single core di 1970 dan multicore di 5018. HP ini punya fitur namanya Wild Boost Optimization 3.0 yang diklaim bisa bikin kita main Genshin Impact di resolusi 1,5K. Jadinya langsung aja ya, gue coba mainin Genshin Impact. Di sini gue set grafiknya di highest dengan 60 fps. Overall bermain itu lancar, sesekali ada frame drop tapi nggak mengganggu sama sekali menurut gue. Apalagi buat main game Mobile Legends. Nah di sini kita sudah pasti ya
dapat grafik yang ultra dengan frame rate yang ultra juga, dan selama mainin nggak ketemu lag, frame drop dan lain-lainnya, semuanya lancar jaya, lancar banget. Ya buat main game ini nggak ketemu masalah sama sekali. Selama dimainin game ini suhunya juga bisa cukup terjaga ya. Poco Info kalau mereka tuh menggunakan sistem cooling yang namanya adalah liquid cooling teknologi 4.0, di mana ini ada ice loop system yang berukuran 4800 mm persegi yang cukup efektif buat jagain suhunya. Jadi adem ya selama di tes main game ini. Kita lanjut ke bagian layarnya. HP ini menggunakan panel Flow AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1,5K 2712x1220 pixel. Refresh rate-nya ini ada di 120 Hz, support HDR10+, Dolby Vision, peak brightness-nya di 2400 nit, sudah tersertifikasi oleh TUV Rainland dan sudah dilapisi Gorilla Glass Victus. Tapi sayangnya layarnya ini belum LTPO bosku. Ya kalau dilihat layarnya memang cakep, gambarnya tajam, warnanya vibran, kontrasnya juga bisa dibilang cukup baik, apalagi dengan bezelnya yang tipis simetris. Experience buat nontonnya tuh enak banget. Di YouTube HP ini bisa support konten 4K HDR, di Netflix juga udah support playback Dolby Vision. Apalagi nih kalau dikombinasiin sama speakernya yang stereo yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng juga. Buat denger lagu enak, separasi antar frekuensinya ini cukup baik. Buat nonton Netflix, speakernya bisa kasih efek surround yang cukup baik juga. Nah buat dipakai outdoor, ya sebenarnya ini aman banget ya. Mau dibawa terik matahari pun layarnya masih kelihatan banget. Dan haptic vibrate-nya di HP ini tuh udah enak dan smooth. Makanya gue nyalain tuh buat pakai ngetik. Walau ya kadang kualitasnya masih di bawah HP-HP flagship, tapi udah cukup enak menurut gue nih haptic feedback-nya. Nah lanjut, Poco F6 ini udah datang dengan UI Xiaomi HyperOS dengan basisnya itu Android 14, dan saat video ini dibuat security patch-nya ada di bulan Mei 2024. Buat UI-nya ini gue suka, sudah lebih simpel ya daripada MIUI. Pas dioperasiin juga rasanya kerasa smooth dan fluidnya, dan desainnya juga gue lumayan suka. Sayangnya nih yang bikin gagal jadi flagship killer kali ya, pertama-tama itu bloatware-nya yang lumayan banyak ya. Walaupun ini bisa di uninstall tapi nggak kerasa kayak HP flagship. Terus di aplikasi bawaannya kayak Tema, Mi Video gitu-gitu masih ada iklannya. Buat biometric unlock-nya, HP ini punya in-display fingerprint dan face unlock. Buat fingerprintnya ini cepat, speed unlock-nya dan lumayan akurat. Letaknya juga pas ya. Face unlock-nya juga cepat, dan ini nggak gua saranin karena cuma pakai kamera depan aja. Jadi menurut gua masih kurang aman gitu. Baterainya ini punya ukuran 5000 mAh yang super irit. Gue coba pakai buat nontonin podcast di YouTube, main game, terus jadi daily driver. Pas malam sampai jam 8-an baterainya masih sisa 20%-an. Dan chargernya juga kenceng nih, 90 watt turbo charge yang bisa isi dari 0 sampai penuh dalam waktu 30 menit aja. Terakhir kita ke bagian kameranya nih. Setupnya nih dua kamera sebenarnya, tapi kelihatannya kayak triple kamera. Kamera utamanya ini menggunakan sensor 50 megapiksel f1.9 Sony IMX882, sudah ada OIS-nya. Dan lanjut ke kamera ultra wide-nya ini 8 megapiksel, dan satu lagi kameranya nih kayaknya bukan kamera ini mah ya. Ini cuman pajangan doang, di sini dikelilingin sama lampu flash. Buat kamera utamanya ini dalam keadaan yang banyak cahaya melimpah, fotonya baik ya. Yang dihasilkan itu cukup bagus, cukup tajam, warnanya juga hampir sama dengan scene yang kita foto. Sayangnya dynamic range-nya nih kerasa ngepas aja ya. Jujur li memang kelemahan Poco itu ada di kameranya. Ada two time lossless zoom yang kualitasnya ini cukup baik, dan dalam keadaan yang low light ini detailnya masih terjaga. Nah pas kita zoom aja agak kerasa noise reduction-nya itu cukup agresif. Buat video kamera utamanya ini bisa rekam sampai resolusi 4K 60 fps, kualitasnya cukup baik, detailnya bagus, dan sudah ada EIS-nya. Sayangnya masih kerasa nih ada jitter-jitter kecil, harusnya bisa dihilangin nanti ya dengan software update. Kamera ultra wide-nya juga berasa jomplang sih sama kayak kamera utamanya ya, detailnya kerasa ngepas, dan dynamic range-nya juga kurang, tapi kontras dan warnanya bisa dieksekusi dengan cukup baik. Baik dalam keadaan yang low light, gambar yang dihasilkan juga jadi kayak kelihatan soft dan noisy gitu ya.
Sayangnya lensa ini cuma bisa rekam video mentok di resolusi Full HD 30 fps saja dan kualitasnya kurang banget ya, detailnya soft, exposure-nya juga terang gelap gitu, kayaknya nggak akan kepake deh kalau misalkan dipakai buat rekam video. Kamera depannya punya resolusi 20 megapiksel, surprisingly kualitasnya sangat baik dalam keadaan yang banyak cahaya, detailnya cakep, kontrasnya dapat, dan skin tone-nya cukup akurat. Dalam keadaan yang low light ini detailnya masih cukup terasa walau ada sedikit noisy. Kamera depannya ini bisa rekam sampai resolusi Full HD 60 fps dan surprisingly kualitasnya cukup baik, detailnya juga baik, kontrasnya juga, warna skin tone-nya juga pun akurat. Kesimpulannya ya, gue setuju aja kalau HP ini dibilang sebagai flagship killer, karena gue bener-bener dapet ya experience HP flagship, khususnya performa di HP ini. Sayangnya ini layarnya belum LTPO, terus ada iklannya, ini doang sih yang mau gue komplain. Soal kamera gue bisa maklumin banget ya, kameranya cukup lah, dan saat video ini dibuat gue belum tahu nih harganya berapa, tapi gue yakin kalau Poco bisa bikin geger dunia persilatan gadget. Yo, 5 juta.